Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Ovi Novita Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini, Ovi akan coba membahas materi kewirausahaan atau mereview mengenai bisnis model kanvas. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bisnis model kanvas ini, terlebih dahulu tentu kita perlu ketahui itu apa sih bisnis model kanvas ini? Nah, bisnis model kanvas ini merupakan suatu strategi manajemen untuk merancang perencanaan bisnis berdasarkan proporsi nilai perusahaan, nilai keuangan, nilai penjualan, dan lain-lain. Jadi, bisnis model kanvas ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Nah, dalam bisnis model kanvas ini ada 9 elemen yang begitu penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adanya value proposition, di mana hal tersebut yaitu mengenai nilai posisi perusahaan kita serta produk barang dan jasa kita tersebut dapat dilihat oleh customer. Yang kedua yaitu customer segment, di mana customer ini merupakan peranan penting bagi perusahaan. Jadi kita dapat melihat customer yang kita incar itu seperti apa gitu, apakah dia sudah tua atau yang muda ataupun masih anak-anak, atau untuk laki-laki atau perempuannya. Yang ketiga adanya channels. Di sini hal tersebut berkaitan dengan sarana dan cara kita menyampaikan produk barang dan jasa tersebut sehingga menarik perhatian customer. Yang keempat adanya customer relationship, yaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan customer tersebut. Jadi kita itu harus menjaga hubungan yang baik dengan customer tersebut sehingga customer tersebut merasa puas dengan pelayanan kita. Dan yang kelima yaitu key activity. Hal tersebut berkaitan dengan bermacam-macam aktivitas yang perlu kita lakukan untuk memperoleh produk barang dan jasa yang tentunya lebih banyak lagi. Yang keenam yaitu adanya key result. Hal tersebut berkaitan dengan sumber daya, di mana sumber daya tersebut bisa berupa tenaga kerja ataupun benda mati seperti peralatan dan perlengkapan. Yang ketujuh yaitu adanya key partnership, di mana suatu perusahaan tersebut tentu tidak bisa kan berdiri dengan sendirinya. Nah, jadi kita juga memerlukan suatu relasi atau kerjasama dengan pihak lain. Yang kedelapan adanya revenue stream, di mana hal di sini menjelaskan bahwa kita memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut setelah dieksekusi. Yang kesembilan yaitu cost structure, yaitu di mana selain kita memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut, tentu kita juga memerlukan suatu biaya seperti biaya tempat, biaya listrik, dan lain-lainnya. Nah, itulah teman-teman 9 elemen yang penting dalam bisnis model kanvas. Nah, jadi mengapa sih atau apa sih alasannya suatu perusahaan tersebut maksudnya mengapa sih bisnis model kanvas ini sangat penting gitu bagi suatu perusahaan? Karena dengan 9 elemen tersebut maka kita dapat memvalidasikan apakah bisnis kita tersebut sesuai atau tidaknya. Karena bisnis model kanvas ini merupakan langkah awal atau langkah utama kita dalam merencanakan suatu bisnis perusahaan. Jadi ada beberapa alasan mengapa bisnis model kanvas ini sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama itu kita dapat memperoleh fokusnya yang lebih serta lebih akurat sesuai dengan target, dan risiko gagalnya tersebut sudah kecil serta sudah banyak dimiliki atau dicoba oleh para pembisnis lainnya. Nah, itulah beberapa poin penting mengenai bisnis model kanvas. Nah, untuk contoh bisnis model kanvas itu sendiri nanti teman-teman bisa coba lihat ya di part 2-nya. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di part 2 nanti kita akan membahas tentang contoh bisnis model kanvas. Sekian dulu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.